لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Salat sunat ada yang disunatkan berjamaah, ada salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Ya, ada salat sunat yang memang tidak perlu berjamaah dan tidak dituntut secara syariah untuk berjamaah. Kemudian ada sunat yang memang dituntut berjamaah. Ada dua salat sunat yang berjamaah dan ada salat sunat yang tidak berjamaah. Kemudian para ulama menjelaskan dari berbagai dalil ya, apa salah satu hikmah kita melaksanakan salat sunat. Salah satunya adalah salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib adalah qismun la yusannu jama'atu. Salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Qismun la yusannu jama'atan. Salat sunat rawatib tidak disunatkan berjamaah. Ya, nanti akan dijelaskan apa saja sunat rawatibnya. Kemudian salat sunat rawatib adalah salat sunat yang berkaitan dengan waktu salat fardu. Itu disebut dengan salat sunat rawatib yang beriringan dengan salat fardu. Ya. Hiya ma lahu waqtun. Disebutkan salat fardu adalah salat yang berhubungan dengan waktu. Kemudian apa hikmah kita menjaga salat rawatib? Ya. Apa hikmah kita menjaga salat rawatib? Kita sangat dianjurkan untuk terus menerus menjaga, memelihara dan melaksanakan salat rawatib. Untuk apa? Dijelaskan oleh para ulama, wal hikmatu fiha, salah satu hikmah daripada menjaga salat sunat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat fardu, takmilu, untuk menyempurnakan ma naqasa minal faraidi minaqsin nahwa khusyu' wa tarkit tadabbur qiraah. Kita untuk dianjurkan memelihara, menjaga dan melaksanakan salat sunat rawatib agar kita dapat menyempurnakan kekurangan salat fardu kita. Ya. Ketika kita salat tentu ada kekurangan, ada hal yang tidak sempurna. Dilihat dari sisi khusyuk dan meninggalkan tadabbur bacaan ayat Quran. Ketika kita salat, kekurangan kita adalah khusyuk dan kita tidak katakanlah belum sempurna mentadabburi setiap ayat yang dibacakan oleh imam. Inilah salah satu kita memelihara salat rawatib untuk menyempurnakan kekurangan kita, yaitu kurangnya khusyuk dan kita belum mampu bertadabbur ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Ini salah satu hikmah kita melaksanakan salat rawatib untuk menutupi kekurangan, kurang khusyuknya kita salat fardu dan kurangnya kita mentadabburi ayat yang dibacakan oleh imam. Karenanya sangat penting bagi kita menjaga, memelihara salat sunat rawatib. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita bisa benar-benar sempurna menjaga khusyuk, kekhusyukan salat kita, dan juga kita benar-benar bisa mentadabburi setiap ayat yang dibacakan oleh imam. Makanya karenanya nanti ketika kita berimam, bacaan imam tidak terdengar pada jemaah yang jauh barangkali, ya, karena ada persoalan. Kalau ada pengeras suara okeylah, tapi ketika tidak ada pengeras suara, ketika salat jahar, bacaan imam tidak terdengar, maka kita sunat baca sendiri ayat.
Karena berhenti di dalam solat tanpa zikir tidak ada makna. Tak ada kero terhana zikir, ya tidak ada makna solat. Artinya tidak ada makna kita tidak berzikir. Maka ketika kita imam bangun dari satu rakaat atau dari satu rukun ke rukun yang lain, bacaan Allahu Akbar diperpanjang untuk apa? Biar tidak ada waktu yang kosong di dalam solat. Maka kita kata Allah biru panjang baca Allahu Akbar apa? Menyatakan pada Allahu Akbar. Jadi nak masa antara kita bangun dari sujud misalnya ke rakaat, ada waktu kosong kita tidak berzikir. Itu disunnahkan malah sebagian pendapat para ulama. Mengapa kita harus baca Allahu Akbar agak panjang sedikit bacaan Allah, biar tidak ada kosong waktu kita berzikir dalam solat. Maka ada imam panjang maka baca apa Allahu Akbar. Nah maksud karena disampaikan oleh para ulama jangan sampai kosong. Ada waktu kosong di antara kita solat. Nah, ketika kekurangan inilah yang akan kita tutupi dengan solat sunat rawatib. Ketika kita kurang mentadabburi ayat atau kurang khusyuk, maka hendaklah kita menjaga salah satu hikmahnya, dan banyak tentu hikmah yang lain. La